Halo Tribuners, selamat datang di program Tribun Health bersama saya Putri Puspita. Di program Tribun Health kali ini, kita akan membahas soal kesehatan gigi dan mulut. Nah mungkin nih Tribuners ada yang nggak sadar nih kalau selama ini kalian mengunyah hanya di satu sisi saja. Nah sebenarnya ketika kita mengunyah di satu sisi saja, ternyata ada dampak kesehatan loh bagi kesehatan gigi dan mulut kita. Nah penasaran kan, kenapa sih, apa aja nih dampaknya? Nah oleh karena itu kita akan ngobrol langsung bersama dosen jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung, Dr. Gigi Mega Nanda Hitamnya Putri MKes yang sudah bergabung hari ini bersama Zoom kita. Halo, selamat pagi Dr. Mega. Selamat pagi, Mbak Putri. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Terima kasih. Terima kasih, semoga Mbak Putri juga dan semua para tribuners di sini sehat selalu. Ya, Amin. Dokter, ini kan kita mau bahas soal dampak dari mengunyah makanan dari satu sisi nih dok. Dan kayaknya kebanyakan ya. orang nggak sadar atau mungkin punya masalah nih di bagian sisi kanan atau sisi kiri giginya. Nah boleh dijelaskan dulu nggak sih dok awal kayak dampak buruk mengunyah makanan dari satu sisi ini? Ya, terima kasih ya. Jadi memang betul tadi yang Mbak Putri katakan ya bahwa uh, banyak masyarakat, banyak kita tuh tidak sadar gitu ya bahwa kita tuh selama ini mengunyah hanya di satu sisi ya. Padahal kan idealnya kita mempunyai dua sisi rahang, sisi kiri dan sisi kanan itu kedua gigi itu harus digunakan ya. Tapi karena satu dan lain hal, misalkan yang seringnya tuh karena itu Mbak Putri apa ya? Ada gigi yang berlubang. Ya misalkan di sisi kanan rahang kita ada gigi yang berlubang, sakit sehingga tidak bisa dipakai makan, ya. Atau anak-anak misalkan ada yang mengalami di masa pertumbuhan giginya, misalkan dia anak usia SD misalkan ya, dia pergantian dari gigi sulung ke gigi tetap. Itu kan ada beberapa gigi sulungnya yang goyang gitu, ya. Nah, mau diganti oleh gigi tetapnya. Digoyang itu dia pada gigi yang goyang itu dia merasa sakit. Jadi dia akhirnya malas untuk memakan pada sisi yang dianggap sakit. Jadi dialihkanlah ke sisi yang tidak sakit. Nah, lama-lama tidak disadari ternyata ada dampaknya ya. Jadi mengunyah satu sisi itu berdampak ya. Nah, ini mungkin langsung Mbak, kira-kira Mbak Putri langsung dampaknya apa? Saya Iya. jelasin. Nah, boleh Ya, Bu dijelaskan dampaknya seperti apa sih? Karena ada juga yang ya, bilang ketika ya, mengunyah cuma satu sisi aja bentuk wajahnya jadi asimetris juga ya Bu ya. Itu benar nggak sih? ya. Itu mungkin dampak jangka panjang, ya. Ah, Dampak jangka panjang memang ke wajah, ya. Karena apa? Hanya satu sisi rahang yang dipakai mengunyah, ya. Jadi hanya satu otot-otot, misalkan kita mengunyah hanya pakai sisi kiri, maka otot-otot pengunyahan yang aktif itu hanya berada pada sisi kiri. Nah, ya. mungkin kita kalau misalkan latihan ya, kita analogkan sehari-hari kita latihan olahraga gitu ya, hanya menggunakan tangan barbel misalkan untuk memperkuat satu sisi, kan si otot sisi itu saja yang menjadi kuat, menjadi hipertrofi itu apa ya, jadi menjadi lebih besar gitu ya. Nah, dampaknya akhirnya bisa ya ada resiko terjadi seperti itu. Jadi terdapat penebalan atau jadi membesar gitu, otot pengunyahan salah satu sisi wajah itu membesar ya. Tapi sebetulnya ada dampak langsung. Nah, ini yang mungkin tidak disadari oleh kita ya, oleh masyarakat secara umum, itu adalah dampaknya pada gigi ya, gigi dan jaringan pendukung gigi ya. Jadi sebenarnya apa sih awal mula terjadinya kalkulus ya? Jadi mungkin saya cerita dulu ini tentang kalkulus ya. Kalkulus itu awalnya adalah bentuknya adalah lapisan lunak sebetulnya ya. Lapisan lunak yang selalu terbentuk pada gigi kita ya sesudah kita makan sehari-hari itu. Nah, di situ ada lapisan lunak yang namanya plak ya. Kalau bahasa Jawa Barat mungkin jigong Mbak Putri. Orang lebih mengenal jigong mungkin ya. Plak itu adalah endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi setiap hari, setiap kali kita makan ya. Nah,
Makanya kita ada kewajiban kan menggosok gigi 2 kali sehari. Ya, pada hakikatnya menggosok gigi adalah menghilangkan plak itu. Ya, nah plak ini kenapa sih kok disebut istilahnya biangnya gitu ya, biang kerok ya dari penyakit yang ada di rongga mulut ya? Karena plak itu isinya ternyata jutaan bakteri, ya, jutaan bakteri. Nah, itu dengan aktivitasnya plak itu bisa menyebabkan gigi berlubang, bisa menyebabkan penyakit gusi, ya. Nah, kaitannya dengan kalkulus ya, kalau plak itu walaupun kita menggosok gigi, misalkan ya 2 kali sehari, ada yang bilang, dok saya 2 kali sehari itu udah gosok gigi, harusnya plaknya hilang dong, atau bahkan ada yang 3 kali, ada setiap kali, misalkan berwudu, setiap kali berwudu menggosok gigi gitu ya, harusnya plaknya hilang. Tapi di sini kata kuncinya mungkin kecermatan, ya kecermatan kita menggosok bagian-bagian gigi, ya. Nah itu, jadi walaupun menggosok giginya sudah 2 kali, 3 kali, tapi ternyata ada bagian yang tidak tergosok. Nah, plak di bagian gigi yang tidak tergosok itu, ya bisa jadi dia atau kemungkinan ada jadi di dalam air ludah kita itu terdapat ion-ion ya, ion-ion kalsium, ion-ion fosfat ya. Nah, plak yang tidak tergosok itu lama-lama akan diendapin ya oleh ion-ion tersebut ya. Namanya plak yang termineralisasi ya. Ion kalsium, ion fosfat mengendap menjadi kristal kalsium fosfat. Nah, akhirnya plak itu menjadi mengeras ya. Nah, itulah yang disebut dengan kalkulus ya. Jadi orang awam menyebutnya biasanya karang gigi ya, karena memang bentuknya kasar. Kalau udah kalkulus tuh kasar ya. Nah, demikian pula pada kebiasaan kebiasaan mengunyah satu sisi ya. Jadi sebetulnya gerakan mengunyah kita gigi atas dan gigi bawah itu semacam sikat gigi alamiah, Mbak. Ya. Jadi apa? Dengan kita mengunyahkan, menggesek-gesekkan gigi atas dan gigi bawah itu, maka plak itu sebetulnya ikut hilang. Jadi makanya disebutnya sikat gigi alamiah itu plak itu akan terhilangkan dengan gerakan gesekan itu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita hanya mengunyah satu sisi rahang. Jadi plak pada sisi yang tidak dipakai mengunyah itu kan bertumpuk. Ya, kemudian dia termineralisasi oleh ion-ion kalsium dan fosfat yang ada di air ludah kita, terkandung di air ludah kita, akhirnya mengeras. Nah, sekarang dia menjadi kalkulus ya atau karang gigi, begitu Mbak kira-kira. Nah, ini juga menarik nih Bu Mega, karena kan ketika si plak itu muncul, kadang kita nggak sadar gitu, taunya tuh pas udah lama, oh ternyata kita punya karang gigi. Nah itu tuh sebenarnya ada jangka waktunya nggak sih muncul si karang gigi itu? Iya, jadi sebetulnya 24 jam kita tidak menggosok gigi, plak tidak tergosok ya, istilahnya plak yang tidak tergosok. Nah itu sudah mulai ada pengendapan itu ya. Nah kalau dia tidak terus tergosok ya, misalkan tadi kebiasaan mengunyah satu sisi itu karena sisi yang kanan, sisi satunya itu tidak dipakai makan ya. Sisi yang tidak dipakai makan itu kan karena dia alasannya sakit, dia tidak menggunakan sisi itu ya. Biasanya karena alasan sakit juga tidak menggosok gigi di situ ya. Jadi memang betul-betul plak yang tidak tergosok ya. Nah, jadi apalagi kalau ditunda, jadi sisi itu tidak tergosok juga lama ya. Jadi apalagi kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, orangnya gosok gigi, cuma yang digosok ternyata hanya sisi yang lain atau gigi-gigi yang tidak sakit. Nah itulah makanya lama-lama begitu lihat di cermin, loh kok udah ada karang gigi ya, seperti itu. Nah, karang gigi ini ada dampaknya, Mbak Putri. Bagaimana nih, kita lanjutkan? Ya, boleh, Dokter Mega, silakan dilanjut. Si karang gigi. Jadi karang gigi, kalau kita punya karang gigi itu jangan dibiarkan begitu saja, karena efek karang gigi itu banyaknya pada gusi, ya. Jadi karang gigi bisa menyebabkan radang gusi. Kenapa? Karena pada karang gigi terdapat bakteri-bakteri tadi, jutaan bakteri kan di dalam plak itu, ya. Sekarang plaknya sudah menjadi karang gigi. Nah, karang gigi itu biasanya permukaannya kasar,
coba kita bisa tes ya. Kalau misalkan orang punya karang gigi ya, lewatkan saja dengan ujung lidah, misalkan pada gigi-gigi yang permukaan dalam tuh yang sering ya, permukaan dalam gigi rahang bawah tuh ya. Biasanya itu yang sering tidak tergosok ya. Coba lewatkan. Kalau misalkan ada rasa kasar, nah itu kita sudah harus waspada, itu ada karang giginya ya. Tidak menimbulkan sakit, memang belum tidak menimbulkan sakit, tapi karang gigi itu efeknya adalah bakteri-bakteri yang ada di permukaan karang gigi itu akan menyebabkan gusi kita menjadi radang ya. Kalau gusi menjadi radang itu ciri-cirinya, misalkan kalau kita menggosok gigi ya, kita melihat loh kok ada darah yang terbawa di buih pasta gigi ya. Kita nggak menyadari kok tahu-tahu ada darah gitu ya, dari mana ini. Nah itu cirinya gusi yang mengalami radang, atau istilah medisnya disebut sebagai gingivitis ya. Biasanya gusi yang mengalami radang itu dia terlihat warnanya lebih warna terang ya, merah terang, mudah berdarah gitu, disentuh sedikit mudah berdarah gitu, dan biasanya ada menggelembung, gusinya ada menggelembung karena memang sedang reaksi radang. Nah, ya jadi karang gigi atau kalkulus itu bisa menyebabkan radang gusi, ya. Nanti berkembang lagi kalau dia tidak segera diatasi, gitu. Oke, ya. Jadi Tribuners, kita harus memang aware juga ya sama kesehatan gigi dan mulut, karena yang disangka cuman plak sisa-sisa makanan ternyata bisa berdampak tadi jadi radang gusi, dan kalau didiamkan dan gak diatasi sama dokter juga bakalan muncul penyakit-penyakit baru ya dokter ya. Betul. Iya, jadi dampak plak itu ya tadi menyebabkan gingivitis ya. Nah, kalau dia istilahnya diantep ya, tidak diapa-apakan gitu ya. Nah, lama-lama meluas tuh karang giginya, yang tadinya hanya ada di atas tepi gusi, masih kelihatan misalkan di gigi ya, lama-lama dia bisa merusak karena apa? Selalu banyak bakteri di permukaan karang gigi, selalu banyak bakteri ya. Nah itu lama-lama akan bisa meluas, jadi inflamasi atau radangnya itu bisa meluas ke arah gusi bagian bawah, subgingiva ya. Nah di gusi bagian bawah itu ada juga jadi ada jaringan pendukung gigi ya. Nah, jaringan pendukung gigi ini terdiri dari gusi, ada serat-serat ya, periodontal istilahnya ya. Kemudian ada tulang alveolar. Nah, kalau sekarang gusinya udah kena, karang giginya terus meluas ke bawah ya. Kemudian kena serat-serat periodontalnya rusak tuh karena aktivitas kuman yang tidak terbersihkan, belum diambil karangnya ya. Kemudian akhirnya serat-seratnya rusak, tulang alveolarnya kena, ya. Akhirnya apa? Gigi itu tidak punya pendukung lagi, ya. Namanya kan juga jaringan pendukung gigi. Kalau pendukung giginya sudah rusak, ya akhirnya gigi tidak punya dukungan lagi. Gigi itu bisa goyang. Nah, ada beberapa kejadian kan bisa copot sendiri, ya. Nah, itu karena penyakit periodontal. Jadi kalkulus bisa menyebabkan gingivitis ya, radang gusi. Kalau dibiarkan terus tidak tertangani bisa berkembang menjadi periodontitis atau radang jaringan pendukung gigi. Begitu Mbak kira-kira. Dokter Mega, tapi masyarakat kita ini mulai sadar nggak sih ketika ada plak gigi, mereka langsung datang ke dokter gigi, atau mereka pas datang tuh udah dalam keadaan, oh ini harusnya udah lama nih datang ke dokternya, gimana nih dok? Ya, karena rata-rata kalau kita bicara gingivitis itu tidak sakit ya. Biasanya masyarakat dia kalau sudah ada keluhan sakit gitu baru datang ya. Padahal walaupun tidak sakit tapi biasanya ada rasa gini, gusi terasa gatel. Nah, itu kita sudah harus waspada. Mungkin itu sudah ada kalkulusnya, sudah ada karang giginya ya. Jadi memang yang baik itu adalah suatu pemeriksaan berkala ya, kita disiplin saja 6 bulan sekali coba kontrol ke dokter gigi, mau sakit mau tidak sakit coba kontrol, bisa ke dokter gigi, bisa ke terapis gigi ya, bisa ke dokter gigi, bisa ke terapis gigi ya. Kemudian untuk dikontrol ya, jadi apakah ada karang giginya segera dibersihkan, apakah ada gigi yang berlubang segera ditangani.
Ya, jadi suatu tindakan bijaksana kalau kita melaksanakan kontrol rutin ya ke poli gigi baik di rumah sakit atau di puskesmas ya atau ke klinik gigi untuk melihat kondisi gigi kita ya. Ya. Lalu bagaimana sih dok cara pengobatan dari si karang gigi ini sendiri dok biasanya? Ya, kalau masih bentuknya plat itu tadi kita bisa menggosok gigi ya, karena dia lapisannya masih lunak. Berkumur-kumur dengan obat kumur itu bisa membantu ya. Tapi kalau sudah menjadi karang gigi tidak bisa digosok, tidak akan lepas ya. Jadi memang itu akan karang gigi itu dibersihkannya istilahnya dengan tindakan scaling ya. Tindakan scaling itu biasanya dilakukan oleh klinisi ya, apakah itu dokter gigi, apakah itu tenaga terapis gigi ya, dengan alat-alat bisa secara manual ya, alatnya tuh ada yang dikerjakannya secara manual, ada yang dengan elektrik, misalkan pakai air scaler ya atau ultrasonic scaler, itu jadi ada kayak vibratornya, ada kayak digetarkan gitu sehingga nanti karangnya runtuh ya. Dan pekerjaan scaling itu rata-rata pasien tidak mengeluh sakit ya. Kalau dia masih karang giginya masih di tingkatan yang karang gigi yang di atas gusi ya. Tapi memang kalau karang giginya sudah masuk ya, kalkulus subgingiva yang sudah masuk itu sampai mencapai akar gigi tadi ya, yang merusak serat-serat pendukung gigi. Nah itu kalau membersihkan itu memang ngilu, biasanya ada ngilu. Tapi biasanya seorang dokter gigi akan memberikan ya, kalau misalkan ngeluh ngilu itu akan diberikan anestesinya supaya dia tidak ngilu gitu ya. Jadi pekerjaan scaling ini kalau di tahap awal dia tidak menimbulkan sakit, meskipun darahnya banyak keluar nggak apa-apa karena kondisi gusi memang sedang radang ya, tapi dia biasanya tidak terasa sakit pasiennya yang dirawat itu. Tapi kalau memang sudah agak ke dalam, nah itu memang suka ngilu ya, dan itu bisa diatasi selain oleh tindakan scaling juga ada perawatan-perawatan tambahan lain, misalkan dikuret ya supaya dibersihkan, root planing supaya akarnya bersih, nanti supaya terbentuk serat-serat jaringan pendukung gigi yang baru. Ya, jadi tujuannya itu, Mbak Putri. Biasanya kan banyak juga nih dok takut gitu datang ke dokter gigi, takut aduh ini ngelihat alat-alatnya udah pada takut duluan nih, dan ternyata kalau untuk kayak pembersihan karang gigi jangan takut ya, karena ternyata nggak sakit nih, nggak sesakit yang dibayangkan. Iya, Tapi tidak. kalau misalnya udah datang sekali pengobatan nih untuk scaling, biasanya harus berapa kali nih dok? Ya, jadi gini, ada orang yang cenderung dia membentuk karang giginya tuh cepat ya. Tadi kan anjuran kita 6 bulan sekali deh kontrol, mau sakit, mau ada gigi yang sakit. Kalau ada yang gigi yang sakit malah harus datang aja, nggak usah ditunggu 6 bulan ya. Tapi kalau kondisi gigi kita baik-baik aja atau gimana, sebaiknya 6 bulan kontrol untuk kayaknya asalnya ada yang tidak kelihatan gitu. Ya, jadi karang gigi mungkin sudah terbentuk, tapi kita belum merasa apa-apa. Nah, itu kan segera dilakukan scaling. Ya, mungkin ada karies yang masih kecil, belum merasa sakit. Nah, itu segera ditambah. Jadi memang preventif itu lebih baik daripada menunggu sampai ya. Upaya pencegahan lebih baik daripada menunggu sampai penyakitnya berkembang dan merasa sakit. Ya. Kalau udah merasa sakit memang kita stres banget, datang ke klinik gigi, udah gigi kita sakit, ngelihat alat-alat, ngedenger suara pun, wah udah takut duluan, pulang aja deh biasanya gitu ya. Tapi kalau awal-awal gitu ditangani segera itu biasanya tertangani ya. Jadi tidak ditunggu sampai parah gitu, Mbak Putri. Iya. Ini juga kan dok di pasaran tuh banyak kayak obat kumur untuk menghilangkan plak gigi. Nah itu sebenarnya efektif juga nggak sih dok untuk kayak menghilangkan sisa-sisa makanan itu? Ya, ya obat kumur itu ada jadi kekhususan ya. Jadi begitu banyak obat kumur ditawarkan, nah kita harus lihat isinya apa mungkin ya. Ada obat kumur yang tujuannya untuk mengatasi radang ya. Biasanya itu digunakan oleh dokter gigi, dianjurkan pasiennya itu setelah dia
misalkan melakukan scaling yang radang gusinya berat, itu biasanya dianjurkan untuk membantu penyembuhan. Ya, tapi ada juga obat kumur yang dipakai sehari-hari, misalkan untuk efek penyegar. Ya, ada juga kandungan obat kumur yang dia sifatnya itu cepat jadi menghilangkan plak. Jadi plaknya itu gampang larut gitu. Ya, seperti efek deterjen. Kalau kita menggunakan deterjen, misalnya kita mencuci piring, ya, itu kan ada efek yaitu menurunkan tegangan permukaan. Jadi lemak kotoran itu cepat banget ya lepas dan terbawa. Nah, ini obat kumur juga ada yang seperti itu. Jadi penggunaan obat kumur yang memang sehari-hari hanya untuk penyegar ya atau untuk membantu membersihkan plak. Tadi kan mungkin kita sikatan kalau tidak cermat ada bagian gigi yang tidak tergosok ya. Nah, itu bisa digunakan ya. Tapi kalau dia ada antiseptiknya, ada antibakterinya ya, itu kita sebaiknya tidak menggunakan dengan sembarangan ya atau terus-terusan. Karena apa? Nanti banyak bakteri di rongga mulut kita yang harusnya secara normal ada di rongga mulut kita, itu akhirnya banyak yang mati juga gitu. Ya, jadi penggunaan obat kumur yang tidak bijaksana dilakukan terus-menerus itu malah bisa mengganggu keseimbangan bakteri di rongga mulut kita. Jangan salah, bakteri di rongga mulut kita tuh ada yang baik juga. Ya, seperti bakteri usus gitu. Ada yang baik, dia membantu oral balance ya, jadi keseimbangan rongga mulut ya. Kalau keseimbangan itu terusik, nanti malah ada efeknya juga. Misalkan jamur, tumbuh jamur, sariawan seperti itu. Ya, jadi sebaiknya memang obat kumur itu dilihat kata kandungannya ya. Kalau dianjurkan oleh dokter mangga silahkan dipakai, tapi itu juga kan ada penggunaan ya, terutama tadi yang mengandung antiseptik tadi ya, itu ada batas penggunaannya ya. Tapi kalau sehari-hari kita cukup dengan sikat gigi saja ya, sikat gigi yang cermat ya. Nah, Mbak Putri, ini saya kasih tahu nih ya, ada rahasia ini ya. Jadi rahasianya tuh ada tempat-tempat yang sulit tergosok. Jadi ini ada beberapa penelitian ya, mahasiswa-mahasiswa saya juga sering melakukan penelitian dan mereka menengarai bahwa ada tempat-tempat di rongga mulut itu yang sulit tergosok ya, bukan sulit sih. Sulit terjangkau gitu ya. Masyarakat biasanya luput gitu menggosoknya ya. Bagian mana saja itu? Yang pertama, kita perhatikan gigi-gigi rahang bawah kita ya. Bagian gigi yang dalam di rahang bawah yang menghadap ke lidah ya, itu sering tidak tergosok. Coba perhatikan, kalkulus sering tumbuh di situ ya. Yang kedua, di gigi geraham rahang atas kiri maupun kanan ya, pada gigi-gigi geraham yang menghadap ke pipi. Jadi permukaan gigi geraham rahang atas yang menghadap ke pipi itu sering tidak tergosok. Kalkulus banyak di situ ya. Dan satu lagi pada interdental, istilahnya pada perbatasan antara gigi yang satu dengan gigi tetangganya ya. Permukaan interdental itu bagian yang sulit digosok ya, makanya harus ada gerakan menyapu ya supaya semua bagian itu terbersihkan ya. Nah, obat kumur tadi yang untuk penggunaan sehari-hari itu ya, itu gunanya untuk melepaskan plak-plak yang terperangkap ya di tempat-tempat yang tidak dibersihkan itu. Tapi baiknya kita dengan cermat membersihkan gigi ya. Jadi kuncinya bukan berapa kali sehari kita menggosok gigi, tapi seberapa cermat kita menggosok gigi ya. Ketentuannya sih ada 2 kali sehari. Sebaiknya seseorang menggosok gigi itu adalah 2 kali sehari. Waktunya yang paling tepat adalah pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur ya. Tapi cermatnya itu yang kita harapkan. Gitu Mbak Putri. Iya, Tribuners, jadi ya benar ya kata Dokter Mega, bagian belakang dan geraham itu memang agak sulit terjangkau ketika gosok gigi ya, apalagi kalau lagi buru-buru gitu, udah telat, udah deh yang penting gosok gigi langsung pergi aja kayak gitu kan. Terabaikan, sering sekali. Nah, nanti kalkulus akan sering di situ ya. Tetapi tadi orang-orang yang mengunyah satu sisi tadi, itu sisi yang tidak dipakai mengunyah akan terpenuhi oleh kalkulus ya. Itu semua sisi. Karena ya tadi ya dia boro-boro untuk makan aja sakit
pasti dia nggak akan mau deh gosok ke situ. Udah sebaiknya dihindari. Nah, itulah justru ya penumpukan plak itu terjadi di situ. Berarti Gitu Mbak dokter, Putri. sebenarnya ada kayak metode khusus nggak sih cara untuk kayak menggosok gigi? Kan ibaratnya kita gosok gigi aja gitu. Tapi harusnya gosok gigi yang baik dan benar supaya semua si rongga mulut kita tersikat gitu harus seperti apa ya? Boleh saya peragakan? Boleh, boleh. Ya. Nah, ini mungkin ya, Oh ya. mahasiswa saya selalu memakai ini ya. Jadi ini Hmm. seperti model ya, model. Nah, lihat bagian leher gigi ya. Oh ya. Leher gigi adalah bagian yang berbatasan antara gigi dengan gusi ya. Bagian itu sulit terbersihkan juga ya. Jadi tadi Ya. yang menggosok gigi itu pertama ya, kalau kita sudah gerakannya dan sistematis ya, misalkan dari permukaan kiri misalkan ya di sini ya, dari sisi kiri digosok, kemudian disapu. Gerakannya tuh menyapu seperti kalau kita menyapu aja dari arah leher gigi ke arah bidang kunyah ya. Kalau rahang atas, kalau rahang bawah dari arah bawah leher gigi ke arah bidang kunyah. Jadi kayak disapu gitu ya. Dan Ya. kemudian perhatikan sistematisnya. Kalau sudah rahang kiri ya, kemudian depan juga bisa dengan gerakan, boleh gerakan vertikal tapi jangan keras-keras ya, ditambah dengan gerakan menyapu tadi, mencungkil ya, mencungkil. Oh ya. Kemudian di rahang sebelah kanan ya. Perhatikan tadi itu yang sulit, yang jarang tergosok adalah di sini ya. Iya. Jadi itu harus dicungkil ke atas Oh. ya. Depan juga ada, ini yang sering sekali lupa ya. Iya. Kemudian kanan. Nah, seperti itu ya. Yang tadi gigi geraham yang belakang itu dicungkil. Jadi disapu. Nah, itu sekaligus akan gerakan mencungkil atau menyapu itu sekaligus akan membersihkan sela-sela plak yang tertimbun di sela-sela gigi. Seperti itu, Mbak. Jadi cermatnya itu kita biasanya jangan hanya menggosok gigi 30 detik kelihatannya sudah pada selesai ya. Iya. Padahal kalau kita cermat itu 2 menit tuh sekitar 2 menitan ya. Menggosok giginya itu sekitar 2 menit waktunya. Begitu Iya, mungkin biasanya Mbak kita gosok Putri. gigi cuma bagian depannya aja, bagian dalamnya lupa gitu ya dok ya. Iya. Nah, Jadi itu. Tribuners yang tadi kan udah dipraktekin sama dokter Mega, tolong ya ditonton lagi supaya kesehatan gigi dan mulutnya tetap terjaga dan tahu nih, ini hal simpel banget ya cara gosok gigi gitu, tapi ternyata ada cara yang baik dan benarnya loh supaya gigi kita tetap sehat dan juga kesehatan di dalamnya juga ya dok ya. Ya, Dokter, mudah-mudahan kalau terjadi. kalau balik lagi Ya. nih ke si cara mengunyah. Nah, boleh nggak nih dok? Ini pertanyaan terakhir nih. Gimana sih cara mengunyah yang baik dan benar tuh seperti apa gitu? Ya. Ya. Allah sudah menganugerahi kita ya gigi jumlahnya 32 ya Mbak ya, gigi tetap itu kalau ada semuanya ya. Nah, ada sisi kiri, sisi kanan. Nah, itu kan ada maksudnya ya. Jadi gunakanlah pengunyahan dua sisi itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ya. Nah, mengunyah itu sebaiknya dengan gerakan yang tidak terlalu cepat juga ya. Jadi jangan buru-buru mengunyah terus langsung menelan ya. Jadi ada yang bilang katanya kita kalau mengunyah itu yang bagus tuh 32 kali katanya Iya. untuk mengunyah ya. Tapi nggak tahu, saya juga belum pernah ngitung tuh. Kalau saya patokannya kalau sesudah dia dikunyah ya kemudian ditelan dengan mudah, tidak seret gitu ya Mbak ya. Nah, itu berarti sudah cukup terkunyah dan sudah tercukup. Kan fungsi pengunyahan juga untuk mencampurkan makanan itu dengan enzim-enzim ya, secara nggak langsung kita di saliva kita itu tuh punya banyak sekali enzim yang membantu untuk pencernaan dan pengunyahan dan pencernaan ya. Jadi dicampur dengan enzim supaya proses penelanannya juga bisa baik ya. Nanti sampai di lambung dia juga akan dibantu lagi di pencernaan oleh lambung kita ya. Jadi kalau kita mengunyah itu terlalu cepat ya, bukan terlalu cepat, maksudnya masih berupa belum lumat gitu, sudah ditelan ya. Nah, itu nanti kerja lambung kita yang akan
kasihan gitu, lambung kita tuh bekerjanya keras banget untuk mencernakan makanan itu, ya. Makanya ada yang sering terkena gastritis. Nah, itu ada kaitannya sama gigi, ya. Orang-orang yang mungkin dia giginya sudah banyak dicabut, ya, atau banyak sisa akar atau banyak gigi berlubang yang tidak ditambal. Nah, itu kan yang mengganggu fungsi pengunyahan. Jadi mengunyahnya tidak maksimal, itu biasanya dia akan menelan walaupun makanan itu masih keras, ya. Jadi itu bisa mengganggu lambung kita. Jadi saran saya kalau misalkan kenapa tadi mengunyahnya satu sisi? Oh, ada gigi yang sakit, Dok. Ya udah, kalau ada gigi yang sakit cobalah berobat ya ke klinik gigi, ke puskesmas ya, ke sekarang banyak ya. Nah, itu coba diatasi ya. Ada yang bisa langsung ditambal, ada yang bisa dengan perawatan saluran akar gitu ya. Nah, setelah gigi itu ditambal baik, gunakan lagi dua sisi ya. Jadi jangan keenakan saya udah keenakan nih menggunakan satu sisi. Nah, itu nanti terbentuk lagi karang giginya ya. Nah, jadi itulah preventif itu ya. Atasi dulu, kenapa sih? Cari dulu penyebabnya, kenapa dia mengunyah satu sisi. Oh, ternyata ada gigi yang berlubang. Ya udah atasi, ditambal, dirawat ya. Kalau ada beberapa gigi yang hilang, misalkan, ya itu diganti ya. Kalau ada sisa akar, dicabut dulu. Kemudian kalau dirasa dengan beberapa gigi yang hilang itu pengunyahan menjadi terganggu ya, selalu sakit kalau habis makan karena kerja lambungnya keras ya. Nah, itu bisa diatasi dengan pembuatan protesa misalkan gitu ya, untuk membantu pengunyahan. Gitu mungkin Mbak Putri. Baik, Dokter Mega, ini nggak kerasa ya, ternyata kita udah ngobrol 30 menit soal dari dampak buruk mengunyah makanan dari satu sisi. Nah, boleh Dok sebagai closing statement untuk penutup Tribuners hari ini? Ya, baik. Jadi pertama mungkin ada 4 advice ya, 4 advice untuk para masyarakat di sini. Yang pertama tadi ya, periksa dalam rangka ini preventif ya, pencegahan supaya tidak terjadi penyakit gigi dan mulut, baik itu karies maupun penyakit jaringan periodontal ya. Pertama kita periksakan secara rutin ya. Pertama mungkin gini dulu, gosok gigi dulu lah ya, dari gosok gigi dulu. Gosok gigi secara cermat 2 kali sehari ya. Semua permukaan tergosok secara sistematis ya. Waktunya yang tepat adalah pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur ya. Yang kedua, kalau ada kebiasaan mengunyah satu sisi, jangan dibiarkan ya. Atasi kenapa kita bisa mengunyah satu sisi ya. Cari perawatan, cari pengobatan ya supaya gigi kita tidak sakit lagi atau hal yang menyebabkan kita mengunyah satu sisi itu teratasi. Kemudian gunakan lagi 2 sisi ya. Kalau sudah memungkinkan gunakan lagi 2 sisi untuk mengunyah ya. Kemudian yang ketiga adalah bijaksana kalau kita sering makan makanan sayur, buah yang berserat. Ya, karena apa? Sayur dan buah yang berserat itu juga suatu sikat gigi alamiah yang membantu menghilangkan plak, ya, plak kita. Jadi kita sikat gigi dibantu dengan makan sayur, buah-buahan berserat. Serat itu akan menjadi sikat gigi alamiah yang ikut membantu menghilangkan plak. Ya, jadi makan sayur dan buah. Yang keempat tadi, ya, kita periksakan secara berkala gigi-gigi kita, mau sakit mau tidak sakit. Kalau sakit malah harus diatasi. Tapi kalau misalkan tidak sakit, coba tetap periksakan minimal 6 bulan sekali. Ya, dengan pemeriksaan rutin itu, kalau misalkan ada kalkulus masih ada nih, sudah terbentuk sedikit, bisa segera di scaling. Ya, kalau ada karies yang misalkan sudah terbentuk ya, bisa segera ditambah. Jadi pencegahan itu memang jauh lebih baik dari pengobatan dan lebih murah juga ya, segera diatasi supaya kita selalu mendapatkan gigi-gigi yang baik yang bisa kita pertahankan sampai kita usia tua ya. Karena dengan begitu kan pencernaan kita juga dipelihara juga ya, kemudian estetika kita juga dipelihara juga ya, dengan kita memelihara gigi kita dengan baik
Seperti itu mungkin Bu Mbak Putri. Iya, Dokter Mega, terima kasih nih atas waktunya mau berbagi informasi soal kesehatan dan mulut untuk Tribuners dalam program Tribun Health hari ini. Semoga informasinya bermanfaat ya buat kalian yang menonton. Amin, amin. Iya. Ya, Dokter Mega, terima kasih juga atas meluangkan waktunya hari ini. Mungkin program Tribun Health hari ini kita akan tutup saja. Saya Putri Puspita dan Dokter Mega pamit di acara program Tribun Health. Sampai ketemu lagi minggu depan.